Malam itu, Sultan tidak bisa tidur dengan tenang. Seolah ada kekuatan yang merasuki pikirannya. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah pulau nan jauh di sana. Pulau itu berada di tengah samudra, di antara kepulauan besar lainnya. Bangsa jin, iblis, dedemit, dan para makhluk gaib menguasai pulau itu. Mereka membunuh para ulama yang datang untuk berdakwah di sana. Ada yang ditenggelamkan saat masih di lautan, ada yang dihancurkan saat sudah sampai di Banten. Pulau itu dikenal dengan Pulau Jawa. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Sultan, kirimkanlah seorang ulama sekaligus seorang pendekar ahli ilmu putih tingkat tertinggi asal Persia. Ia bernama Syekh Subakir. Utuslah ia untuk bertarung menaklukkan para iblis yang dipimpin oleh Sabdo Palon itu. Tumbalkanlah pulau itu dan sebarkanlah Islam ke negeri itu. Hari itu, Sultan Muhammad I bersama para penasehatnya berkumpul di ruangan raja kerajaan Turki Ottoman untuk memanggil Syekh Subakir. Syekh pun datang memenuhi panggilan tersebut. Assalamualaikum wahai Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Syekh. Ada apa memanggilku wahai Sultan? Wahai Syekh, engkau adalah seorang ulama terhebat dan terpercaya di Kesultanan Ottoman ini. Kemampuan ruqyahmu, engkau berbagai serangan bangsa iblis di negeri ini. Karena itu, aku akan mengutusmu ke tempat yang paling berbahaya di muka bumi ini. Ke tempat di mana para makhluk astral menghalangi dan membunuh para ulama yang hendak berdakwah ke sana. Kemanakah kau akan mengutusku wahai Sultan? Aku akan mengutusmu ke sebuah pulau yang jauh di Asia Tenggara sana, di sebuah negeri kepulauan terbesar di dunia, yakni Pulau Jawa. Baik wahai Sultan, akan kulaksanakan jika itu demi agama Allah Subhanahu wa taala. Syekh pun kemudian segera bersiap-siap berangkat melaksanakan misi. Ia berangkat ditemani oleh murid sekaligus asisten pribadinya yang bernama Soleh. Kabar ini pun segera tersebar di kalangan bangsa jin dan makhluk gaib. Hari itu, hari demi hari berjalan. Mereka melewati berbagai negeri, mengarungi panasnya padang pasir, menembus belantara hutan, hingga kemudian sampailah mereka di sebuah negeri yang bernama India. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seorang dukun India bersama para jin pelayannya. Datanglah wahai para jin-jinku. Wah, asik sekali ya. Enak banget musiknya. Tunggu sebentar. Bukankah itu Subakir? Benar. Kau kan Subakir, sang penumbal bangsa jin yang terkenal itu. Wah guru, kau terkenal juga ya? Diam kamu. Benar, aku adalah Subakir, utusan dari kerajaan Ottoman. Siapakah engkau? Tak perlu kau tahu siapa aku.
Apa tujuanmu kesini, wahai Subakir? Aku akan berdakwah ke Pulau Jawa. Biarkan kami lewat. Pulau Jawa? Ternyata betul apa yang dibicarakan oleh para jin itu. Takkan kubiarkan kau menebalkan tebanku, Sabdo Palon. Tidak akan kubiarkan kalian menyentuh guruku. Wow, ada anak kecil ingusan sok jagoan. Masih bau kencur mau coba melawan kami. Sudah, kami tak ada urusannya dengan kalian. Kami hanya ingin lewat. Lewat? Mungkin kalian tidak punya urusan dengan kami, tapi kami yang punya urusan dengan kalian. Mari kita serang bersama-sama. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, ampun Subakir, aduh. Usai pertarungan tersebut, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Mereka mengarungi luasnya Samudra Hindia untuk sampai ke Pulau Jawa. Laut saat itu tak seperti biasanya. Ombaknya besar sampai hampir saja ombak itu menenggelamkan mereka semua. Namun mereka bisa melewati samudra itu hingga sampai ke pintu masuknya Pulau Jawa, yaitu Banten. Banten adalah sebuah wilayah dengan kekuatan magis yang sangat kuat. Suku Baduy, suku yang menempati daerah tersebut, terkenal akan magisnya yang sangat kuat, dan bahkan mereka disegani oleh berbagai suku di negeri lainnya. Syekh Subakir kemudian berjalan menyusuri kampung-kampung di sana. Sebentar, nampaknya ada yang mengirim pesan telepati padaku. Akhirnya kau sampai juga, wahai Subakir. Ku dengar kau datang ke sini untuk menantangku. Kau mau mengusirku dari singgasanaku. Kau membuatku takut setelah mengalahkan dukun bodoh itu. Tapi bohong. Kau bahkan takkan bisa sampai ke tempatku. Akulah penguasa tanah Jawa. Aku Sabdo Palon. Sudah ratusan orang sepertimu datang kemari hendak merusak adat kami. Sayangnya tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Maka bersiaplah untuk mati. Tadi ada apa, wahai guru? Sepertinya musuh telah menunggu kita. Sebaiknya kita cepat melanjutkan perjalanan. Baik, guru. Di tengah perjalanan, Syekh Subakir dihadang oleh dua orang pendekar ilmu hitam dari Banten. Oh, jadi iya nu ngaranna Subakir teh. Sebelum kami membunuhmu, lebih baik kau pulanglah sana. Kau tidak diterima di sini. Emangnya boleh sekasar itu? Hei, mau apa kalian? Kita ini hanya lewat saja. Aku tak terima engkau dihina seperti ini, guru. Biar aku yang mengatasinya. Wah, mau menentang kami ya anak-anak? Kukira suhu, ternyata cupu. Cuy. Cing ciripit tulang bajing kecapitku bulu pare memencasna. Matikan. Ulun la taf'ul. Allahu Akbar. Kukira suhu, ternyata cupu. Cuy, di mana Sabdo Palon?
Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ku bilang, di mana Sabdo Palon? Kamu nanya. Tolong berhenti. Kami akan memberitahumu. Sudah, cepat katakan. Dia ada di pusat Pulau Jawa. Di singgasananya. Dia ada di Gunung Tidar. Sudah, kalian pergi sana. Usai mengatasi kedua pendekar itu, ia pun melanjutkan perjalanan. Ia langsung berangkat menuju Gunung Tidar. Di perjalanan, ia dihadang oleh banyak sekali pasukannya Sabdo Palon. Syekh Subakir melawan mereka semua dan berhasil mengatasinya. Syekh Subakir akhirnya sampai di Gunung Tidar. Gunung ini adalah pusat kekuatan ilmu hitam di Pulau Jawa. Gunung ini adalah pusat kehidupannya para jin, dedemit, makhluk halus, dan sebangsa lainnya. Dan di sini pula lah sang raja jin tanah Jawa, Sabdo Palon, bersemayam. Konon katanya, hanya kekuatan ilmu putih tertinggilah yang bisa menaklukkannya. Syekh Subakir memiliki sebuah tongkat yang bernama tongkat Kiai Panjang. Tongkat itu memiliki kekuatan ilmu putih yang sangat tinggi. Ih, dasar kau beban. Aduh, sakit. Sudah, kau duduk di sini. Bagaimana engkau akan menumbalkan pulau ini, wahai guru? Aku akan membaca doa, lalu menancapkan tongkat ini. Kemudian tongkat ini akan memancarkan cahaya yang sangat terang hingga menembus awan di langit, yang kemudian akan membakar seluruh kekuatan jahat di tanah Jawa ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Tidak secepat itu, Bambang. Namaku bukan Bambang. Akhirnya kau datang di hadapanku, Subakir. Oh, jadi ini yang namanya Sabdo Palon itu. Jelek sekali ya. Edda, berani-beraninya kau mengejek Raja Jin ini. Dasar si fakir. Aku tidak takut padamu. Aku datang ke sini untuk menegakkan agama Allah. Aku akan membuka jalan dakwah di tanah Jawa ini. Lalu kemudian akan kubuat 9 wali yang akan menyebarkan Islam di negeri ini, khususnya tanah Jawa. Apa? 9 wali? Kalau begitu, lawan dulu aku. Kau memang hebat, Subakir. Kau dapat mengalahkanku. Tapi aku takkan bisa mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang hebat, bukan aku. Aku hanyalah alat baginya. Baiklah, kau boleh menyebarkan agamamu di tanah Jawa ini. Tapi
ada syarat yang harus kau penuhi. Apakah syarat itu? Sebarkanlah agamamu tanpa paksaan, dilakukan dengan cara damai, tidak menghapus adat istiadat Pulau Jawa. Islam datang ke belahan dunia manapun dengan membawa kedamaian. Tak pernah sekalipun kami memaksa mereka, apalagi sampai membunuh. Nanti akan tiba saatnya kami akan datang lagi menguasai tanah ini. Orang-orang akan terpecah belah, saling membenci satu sama lain, dan saling membenci para ulama, dan ujung-ujungnya semua akan menjadi bagian dariku lagi. Setan takkan bisa menggoda orang-orang yang berhati ikhlas. Merekalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan merekalah yang akan mengalahkan bangsa kalian turun-temurun, dan umat Islam di negeri ini akan menjadi yang terkuat di dunia. Baiklah, akan kutumbalkan pulau ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Akhirnya Pulau Jawa pun berhasil ditumbalkan. Dengan ini, seluruh pengaruh ilmu hitam yang selama ini menghalangi jalan dakwah ke Pulau Jawa telah dibuka seiring dengan perginya Sabdo Palon. Maka sejak saat itulah banyak orang Jawa sedikit demi sedikit masuk Islam. Dan kemudian terbentuklah 9 wali yang kita kenal sekarang dengan Wali Songo. Kisah Wali Songo lebih populer ketimbang kisah Syekh Subakir. Tujuan kami memerankan drama ini adalah untuk memperkenalkan kisah epik tentang Syekh Subakir ini, sang pembuka dakwah di tanah Jawa. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita panggilkan para pemeran kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita panggilkan Sultan Muhammad I yang diperankan oleh Brilian dan para pengawalnya Rifki dan Azam. Yang kedua, Rukun India dan para jin pelayannya yang diperankan oleh Torik, Jody dan Mus'ab. Kemudian pendekar ilmu hitam asal Banten, Syahmi dan Ibra. Kemudian tidak kalah penting adalah sosok yang sangat berperan penting, yakni tim logistik oleh Abdan. Kemudian kita sambut Raja Jin kita, Sabdo Palon, yang diperankan oleh Naufal Aditya. Kemudian Syekh Subakir yang diperankan oleh Mustafa Kamal Subah. Dan yang terakhir, pendekar yang sangat berpengaruh dalam kisah ini, yakni murid Syekh Subakir, yaitu Soleh yang diperankan oleh Fauzan. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Aduh. Kalau Ana bilang cakep-cakep ya. Upin Ipin main ke sawah. Wah. Habis berenang, makan mie. Can you be with me?
Sorry ya penonton, sorry. Sekarang bantu yang benar ya. Bila ada jarum yang panjang, jangan disimpan di dalam peti. Bila penampilan kami kurang panjang, silakan tahun depan diundang lagi. Ke pasar beli jerami, naik badak ke rumah Amel. Cukup sekian dari kami. Kumaha barudak? Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.